Ya, para calon gubernur terus berkampanye, sementara warga juga terus memiliki harapan ya. Betul sekali. Nah, tapi kalau tadi ngelihat kampanye berbeda-beda ya. Ada yang ke pasar, ada juga yang mengikuti jalan sehat, ada juga yang mengikuti drama. Ini tentunya cocok dengan profesi Rike ya sebagai seniman gitu ya. Jadi sekaligus berkampanye sambil melakukan seni aktivitas dia sehari-hari mungkin. Karena politisi artis begitu juga dengan yang lain. Betul. Ya. Nah, ini kita kembali ke harapan warga Jawa Barat sebagai provinsi yang meliputi 26 kota dan kabupaten. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat memiliki arti penting tentunya bagi warga Jawa Barat. Ya, dikarenakan provinsi ini memiliki beragam persoalan yang harus diselesaikan oleh gubernur terpilih, dan kami telah memotret sejumlah persoalan juga harapan warga Jawa Barat di berbagai kota dan kabupaten. Daerah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan atau yang disebut sebagai daerah Ciayu Majakuning terletak di wilayah Jawa Barat sebelah timur. Kota Cirebon sebagai salah satu daerah yang berbatasan dengan Jawa Tengah ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Tidak hanya soal bahasa daerahnya yang kerap digunakan dalam pergaulan sehari-hari berbeda, namun masalah yang dihadapi oleh masing-masing kabupaten dan kota pun berbeda. Kota Cirebon dengan jumlah penduduk sekitar 304.000 jiwa ternyata memiliki angka kemiskinan 44.960 jiwa atau 14,7%. Persoalan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat kota Cirebon tampaknya kurang mendapat perhatian baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah Provinsi Jawa Barat. Rektor Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon mengungkapkan ada dua hal yang menjadi pekerjaan rumah bagi gubernur. Selain kemiskinan dan pengangguran, masalah pendidikan dan kesehatan tak kalah penting. Tak heran kalau warga kota Cirebon berharap gubernur terpilih harus bisa meningkatkan kesejahteraan warga kota Cirebon. Ya, harapannya Pak Gubernur harus bisa memperhatikan wilayah keseluruhan Jawa Barat, khususnya kota Cirebon. Masih ada orang miskin. Gitu loh. Sehingga bagaimana strategi ekonomi kerakyatan, ekonomi pedesaan harus diterapkan. Dan uang harus banyak ke desa-desa, ke kelurahan-kelurahan. Sehingga orang nganggur yang di desa bisa ada pekerjaan. Strategi apa? Itu bisa dibuat kebijakannya itu gitu. Jika masyarakat kota Cirebon berharap peningkatan kesejahteraan, harapan Kabupaten Cirebon adalah tersedianya pendidikan murah, kesehatan gratis, dan pembukaan lapangan kerja baru untuk mengurangi angka pengangguran. Apalagi Kabupaten Cirebon merupakan salah satu penyumbang devisa bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat. Harapan kami kepada pemerintah siapapun yang akan menjadi gubernur nanti dan wakil gubernur, saya meminta ada benar-benar keadilan dan keadilan yang merata untuk khususnya Kabupaten Cirebon. Apalagi Cirebon ini termasuknya mensubsidi Provinsi Jawa Barat kaitannya dengan BPNKB atau di Samset. Karena pembagian yang tidak adil dan merata antara 30% dan 70% bagian provinsi. Ini rasa tidak adil gitu. Maka dari itu harapan kami, siapapun gubernurnya nanti yang benar-benar peduli tentang adanya pendidikan yang sangat murah, kesehatan yang sangat gampang dan bisa dicapai oleh masyarakat. Kurangnya perhatian pemerintah Provinsi Jawa Barat memang dirasakan oleh hampir semua kabupaten dan kota di wilayah Ciayu Majakuning. Bahkan dalam waktu 4 tahun terakhir sempat muncul adanya keinginan sebagian masyarakat yang ingin memisahkan diri dari Provinsi Jawa Barat untuk menjadi Provinsi Cirebon. Di Indramayu sebagai salah satu lumbung pangan nasional, saat ini kondisinya justru berbalik dari yang diharapkan. Sebagai salah satu daerah penghasil beras terbesar di Jawa Barat, ternyata para petaninya sebagian besar hidup dalam kondisi kurang sejahtera. Indramayu memiliki lahan pertanian lebih dari 100.000 hektar. Dengan produksi padi kering panen mencapai 1,6 juta ton.
jumlah produksi panen telah meningkatkan kesejahteraan para petani. Yang jadi persoalan bahwa di satu sisi pemerintah provinsi maupun pusat menegaskan bahwa Indramayu sebagai lumbung pangan, sebagai penyangga pangan nasional, tapi di sisi lain tidak ada sama sekali kebijakan yang berpihak pada para petani. Contoh yang paling sederhana adalah seberapa besar sih DAK ataupun banprop yang diberikan untuk kabupaten kota sebagai tadi lumbung pertanian yang berkaitan untuk tadi mengelola saluran-saluran irigasi dan sebagainya. Tidak hanya Kabupaten Indramayu yang mempertanyakan komitmen pemerintah provinsi dalam membantu kabupaten dan kota. Bupati Majalengka juga mengakui hal serupa. Sejak ia menjabat sebagai Bupati Majalengka hingga saat ini tidak ada dana penyeimbang yang digulirkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Saat ini, masyarakat Majalengka mendambakan infrastruktur yang baik karena APBD Kabupaten Majalengka tidak mampu untuk memenuhi semua itu. Secara spesifik di Majalengka, ini dari hasil survei, yang sangat diperlukan oleh rakyat Majalengka prioritas adalah bagaimana infrastruktur ingin baik. Yang kedua, tenaga kerja, lowongan pekerjaan supaya dibuka. Yang ketiga, ya kemiskinan bisa dikurangi. Nah, semua ini kan sangat tergantung kemampuan daerah. Di Majalengka, untuk bisa memenuhi kebutuhan rakyat untuk tahun 2013 saja, itu 1,7 triliun. Tapi pendapatan asli daerahnya hanya 100 miliar. Dari 100 miliar ini, yang 60 miliar saya harus kembalikan ke rumah sakit, karena berasal daripada retribusi rumah sakit. Saya tinggal 40 miliar. Dari 40 miliar supaya terjadi pemerataan pembangunan di desa, saya berikan alokasi dana desa. Sementara di Kabupaten Kuningan, meski masalah pendidikan, kesehatan, dan tenaga kerja tidak menjadi persoalan, namun pemerintah Kabupaten Kuningan masih banyak memerlukan dana untuk pembangunan infrastruktur yang ada. Terlebih, Kabupaten Kuningan sebagai kabupaten konservasi sehingga diperlukan perhatian khusus dari pemerintah provinsi. Masyarakat Kabupaten Kuningan berharap sinergi antara provinsi dan kabupaten kota lebih ditingkatkan. Saya kira pada gubernur yang baru tentunya itu tadi. Jadi harus melihat keunggulan daerah-daerah yang ada di Provinsi Jawa Barat ini, 26 kabupaten kota tentunya ini yang perlu perhatian. Nah, di mana APBD-nya juga ya tentunya harus dirancang dengan baik. Dan kami ini dibawa untuk bisa merancang program pembangunan jangka menengah ini 5 tahun. Persoalan yang ada di kabupaten dan kota di wilayah Jawa Barat ini memang hampir sama. Namun, gubernur terpilih nantinya harus mampu memetakan program pembangunan pro rakyat yang diperlukan oleh kota dan kabupaten, sehingga Jawa Barat yang secara geografis berdekatan dengan ibu kota mampu mendongkrak kesejahteraan ekonomi masyarakat Jawa Barat. Jika itu terwujud, maka tidak akan muncul lagi keinginan sebagian masyarakat membentuk provinsi sendiri. Ridwan Pamungkas melaporkan dari Cirebon, Jawa Barat.